Hai semuanya, mari kita lanjutkan bahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang neraca massa tanpa reaksi pada single unit dengan metode aljabar. Pertama, kita harus dapat membuat diagram alir proses seperti ini. Kotak itu merepresentasikan sebuah alat proses, kemudian panah yang masuk itu adalah untuk merepresentasikan umpan, dan panah yang keluar merepresentasikan produk. Kita katakan pada bagian umpan terdapat F1 kg per jam, di mana terdiri dari komponen A dan komponen B. Komponen A dengan fraksi sebesar X1 dan komponen B dengan fraksi sebesar 1 minus X1. Pada aliran F2 itu dapat kita lihat hanya mengandung senyawa A sebesar F2 kg. Dan pada bagian output terdapat aliran sebesar F3 kg per jam dengan komposisi A sebesar X3 dan komposisi B sebesar 1 minus X3. Nah, apa beda gambar yang ini dengan yang sebelumnya? Ya, benar sekali. Pada slide sebelumnya, di situ pada setiap aliran kita tuliskan F1 kg per jam, F2 kg per jam, F3 kg per jam. Namun ketika kita tuliskan basis operasi 1 jam, maka pada gambar diagram per jam semuanya menjadi hilang. Gambar menjadi lebih sederhana. Bagaimana konsep neraca massa sesungguhnya? Dalam konsep neraca massa adalah bahwa input sama dengan output. Aliran mana yang kita katakan sebagai input? Yaitu aliran F1 dan aliran F2. Dan aliran yang dikatakan sebagai output adalah aliran F3. Pada input total kita tuliskan F1 ditambah F2, dan pada output kita tuliskan F3. Maka neraca total adalah F1 ditambah F2 sama dengan F3. Kita tuliskan sebagai persamaan 1. Lalu kita buat satu persamaan lagi untuk persamaan komponen A, maka harus sama juga input komponen A harus sama dengan output komponen A. Kita tuliskan X1 dikali F1 itu adalah jumlah A yang terdapat di aliran F1 ditambah F2, yaitu jumlah A pada aliran F2, sama dengan X3 dikali F3, yaitu jumlah A yang terdapat di aliran F3. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan 2. Mari kita lihat contoh soal berikut. Ini adalah sebuah alat mixer di mana dapat kita lihat pada bagian umpan terdapat F1 kg yang mengandung asam sulfat 0,1243 bagian atau 12,43%. Kemudian ada aliran umpan lagi sebesar F2 kg yang mengandung asam sulfat 77,7%. Pada bagian output kita lihat ada produk sebesar 2110 kg dengan komposisi asam sulfat sebesar 18,63%. Pertanyaannya, tentukan berapa F1 dan berapa F2. Mari kita selesaikan. Pertama, buat neraca total. Nah, F1 ditambah F2 itu adalah umpan sama dengan 2110, itu adalah output. Kemudian kita memerlukan satu persamaan lagi, kita pilih neraca komponen asam sulfat seperti ini, 0,1243 F1 ditambah
0,777 F2 sama dengan 0,1863 dikali 2110. Kita akan selesaikan persamaan 1 dan 2 secara substitusi agar kita memperoleh nilai F1 dan F2. Perhatikan. Persamaan 1 bisa kita rearrange sebagai berikut. F2 sama dengan 2110 dikurang F1. Persamaan ini kita akan substitusikan ke persamaan 2. Maka akan kita peroleh seperti ini. Hanya F1 yang tidak diketahui, maka secara matematik ada satu variabel, ada satu persamaan, maka F1 dapat kita hitung. F1 kita peroleh sebesar 1909,57 kg asam sulfat dengan fraksi 12,43% di bagian umpan. Substitusikan nilai F1 ke persamaan 1, maka kita akan peroleh nilai F2 sebesar 200,43 kg asam sulfat pekat. Mudah? Oke, kita akan lihat contoh soal. Bagaimana kalau campuran umpan itu terdiri dari 3 komponen? Masih di dalam mixer. Perhatikan, pada aliran F1 terdapat senyawa asam sulfat, asam nitrat, dan H2O masing-masing dengan fraksi 0,23, 0,57, dan 0,2. Perhatikan totalnya harus sama dengan 1. Pada aliran F2, kita perhatikan ada asam sulfat sebesar 0,93 dan H2O sebesar 0,07. Totalnya juga 1. Di bagian F3 juga umpan yang masuk ke dalam mixer terdapat asam nitrat 0,9 dan H2O 0,1. Di bagian output atau produk dihasilkan 1000 kg produk dengan komposisi 0,6 asam sulfat, 0,27 asam nitrat, dan 0,13 H2O. Apa yang akan kita hitung? Kita akan menentukan F1, F2, dan F3. Mari kita perhatikan penyelesaiannya. Pertama, buat neraca total. F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 1000. F1 sama dengan 1000 dikurang F2 dikurang F3. Itu kita tulis sebagai persamaan 1. Lalu kita buat neraca asam sulfat. Asam sulfat umpan harus sama dengan asam sulfat produk, atau asam sulfat input sama dengan asam sulfat output. Perhatikan di bagian input asam sulfat terdapat di F1 dan terdapat di F2. Di F1 asam sulfat sebesar 0,23. Di F2 asam sulfat sebesar 0,93 bagian. Pada bagian output asam sulfat sebesar 0,6 bagian dikali 1000, maka hasilnya sama dengan 600. Kita tulis sebagai persamaan 2. Masih ada satu persamaan lagi yang masih bisa kita susun untuk persamaan komponen. Kita akan pilih neraca asam nitrat. Prinsipnya sama, asam nitrat yang masuk atau input harus sama dengan asam nitrat di bagian produk atau output. Asam nitrat terdapat di mana? Pada bagian input terdapat di F1 dan terdapat di F3. Dengan fraksi di F1 sebesar 0,57 dan di F3 dengan fraksi sebesar 0,9. Di bagian output asam nitrat fraksinya sebesar 0,27 dikalikan 1000, maka sebesar 270. Kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3.
Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 dan persamaan 3 akan diperoleh persamaan 5 dan persamaan 4. Seperti ini. Lalu persamaan 5 kita rubah menjadi F3 sama dengan 0,57 F2 dikurang 300 dibagi 0,33. F3 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 4. Apa yang dapat kita peroleh? Iya, kita akan peroleh nilai F2 sebesar 531,5791 kg. Kemudian kita substitusikan nilai F2 ke dalam persamaan 4, kita akan dapatkan F3 sebesar 9,15378 kg. Untuk mendapatkan nilai F1, kita substitusikan nilai F2 ke persamaan 2, kita akan peroleh F1 sebesar 459,2671 kg. Mudah bukan? Nah, kali ini latihan soal yang coba kalian kerjakan, di mana larutan selulosa mengandung 5,2% selulosa. Pertanyaannya, berapa kilogram larutan selulosa 1,2% yang diperlukan untuk mengencerkan larutan dari 5,2% menjadi 4,2% sebanyak 100 kg. Ingat, yang paling utama dalam hal ini, kalian harus menentukan dulu siapa yang menjadi target pada bagian output dengan komposisi berapa. Jika perhitungan kalian benar, maka jawabannya adalah F1 sebesar 25 kg dan F2 sebesar 75 kg. Silakan mencoba. Kalau tadi sudah dijelaskan neraca massa pada mixer, maka kali ini akan dijelaskan juga neraca massa pada kolom distilasi. Konfigurasinya seperti ini. Ada bagian umpan, kemudian ada bagian output pada puncak dan pada dasar kolom. Produk puncak kolom atau seringkali disebut dengan overhead product atau juga disebut dengan top product itu adalah distilat, dan pada bagian dasar kolom seringkali disebut dengan bottom product. Bagaimana konsep perhitungan pada kolom distilasi? Mari kita lihat. Ini adalah kolom distilasi yang berfungsi untuk memisahkan campuran etanol air. Pada bagian umpan F1 kg mengandung 35% etanol dan 65% H2O. Ini akan didistilasi sehingga etanol dengan boiling point yang lebih rendah dibandingkan H2O diharapkan maksimal terdapat pada bagian top product atau pada bagian distilat. Kita kasih simbol F2, dan pada bagian bottom itu akan menjadi waste yang akan masuk ke dalam IPAL atau pengolahan limbah dengan aliran sebesar F3 kg, di mana di situ masih mengandung 5% etanol dan sisanya adalah air. Untuk basis 1 kg per jam umpan, tentukan F2 dan F3. Mari kita selesaikan. Konsepnya sama, buat neraca massa total. Umpan sama dengan produk atau input sama dengan output. Untuk kolom distilasi, inputnya ada 1, yaitu F1, dan pada bagian output ada 2, yaitu F2 dan F3.
Karena basis perhitungan kita 1 kg per jam umpan, maka F1 kita ganti angkanya dengan angka 1 sama dengan F2 ditambah F3, atau F3 sama dengan 1 dikurang F2. Itu menjadi persamaan 1. Lalu kita buat neraca massa komponen etanol. Apakah boleh kita membuat neraca massa komponen air? Tentu saja boleh, tetapi kita harus memilih salah satu. Untuk neraca massa komponen etanol, 0,35 adalah fraksi etanol pada bagian umpan, dikalikan 1, karena umpan sebesar 1 kg sama dengan pada bagian output 0,85, yaitu fraksi etanol pada top product, dikalikan F2 ditambah 0,05 fraksi etanol pada bagian bottom, kita kalikan dengan F3. Persamaan 2 kita tulis sebagai berikut. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka kita akan dapatkan F2 sebesar 0,375 kg distilat atau top product, dan F3 sebesar 0,625 dengan cara mensubstitusikan nilai F2 ke dalam persamaan 1. Berikut ini adalah contoh soal. Sebuah campuran mengandung 45% benzen, diberi simbol B, dan 55% toluen, diberi simbol T, dalam persen berat. Dipisahkan di dalam sebuah kolom distilasi di mana overhead stream atau top product terdiri dari 95% berat B. Perhatikan 95% berat B, di mana 8% benzen umpan keluar dari bottom kolom. Ini tolong dibaca lebih teliti pada bagian yang ini. Saya ulangi, di mana 8% dari benzen umpan keluar dari bottom kolom atau dasar kolom. Umpan kolom sebesar 2000 kg per jam campuran. Pertanyaannya, tentukan diagram alir proses. Itu sangat menentukan untuk kita bisa menyusun persamaan-persamaan aljabar yang benar. Kemudian, laju aliran produk overhead atau distilat. Dan yang ketiga, laju aliran benzen dan toluen pada bottom kolom distilasi atau pada bagian dasar kolom. Saya ulangi, bagian yang diberi garis merah itu adalah kunci penyelesaian persoalan ini. Mari kita lihat. Seperti biasa, buatkan dulu diagramnya. Ada umpan masuk dan ada aliran keluar. Pada umpan masuk kita tuliskan F1 sebesar 2000 kg. Sebagaimana disebutkan dalam soal, di mana komposisinya 0,45B dan 0,55T. Pada bagian top atau overhead, aliran sebesar F2 kg, karena belum diketahui, kita tuliskan F2, tetapi komposisinya diketahui 0,95B dan sisanya tentu saja adalah toluen sebesar 0,05 karena totalnya harus sama dengan 1. Pada bagian bottom kita juga belum mengetahui berapa besarnya, maka dituliskan F3 kg. Komposisinya berapa itu juga belum diketahui, maka tuliskan saja sebesar X benzen atau XB dan toluen tentu sisanya sebesar 1 minus X toluen. Coba kita selesaikan. Pertama yang akan kita gunakan adalah informasi dari soal untuk benzen. Nah, ini persamaan matematika dari kalimat tadi yang disebutkan bahwa 8% benzen umpan, saya ulangi, 8% benzen umpan terdapat pada bottom product. 8% benzen umpan adalah 0,08, benzen umpan adalah 0,45 kali 2000.
benzen pada bottom product adalah sebesar X dikali F3. Maka kita akan peroleh X F3 sebesar 72. Itu adalah persamaan 1. Baru kemudian kita susun neraca total dan neraca komponen seperti biasa. Untuk neraca total kita tuliskan 2000 sama dengan F2 ditambah F3. Itu adalah persamaan 2. Dan neraca benzen sebesar 0,45 kali 2000 sama dengan 0,95 F2 ditambah X F3. Sampai di sini mulai jelas. Apa yang kita lakukan? Iya, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Kita akan memperoleh nilai F2. Iya, betul sekali. F2 sama dengan 871,579 kg. Kemudian nilai ini kita substitusikan ke persamaan 2 untuk mendapatkan nilai F3 sama dengan 1128,421 kg. Maka kalau tadi pertanyaannya berapa jumlah top product atau overhead product, maka jawabannya adalah overhead product sebesar F2 sama dengan 871,579 kg. Pertanyaan yang berikutnya adalah pada bagian bottom, benzen sebesar 72 kg. Dari mana? Dari persamaan 1. Dan toluen tentu saja total aliran pada F3 dikurang dengan benzen yang terdapat pada F3, yaitu sebesar 1128,421 dikurang 72. Nah, ini adalah tugas yang kalian harus kerjakan dengan soal 10.000 kg per jam campuran benzen C6H6 dan toluen C7H8 dengan bagian massa yang sama. Perhatikan, dengan bagian massa yang sama. Diumpankan ke dalam kolom distilasi. Bagian massa yang sama bisa kita katakan dengan 50% benzen dan 50% toluen. Flow rate flow rate produk atas overhead diketahui sebesar 4.500 kg per jam. Dan aliran bottom atau aliran bawah mengandung 10% benzen. Kalian harus hati-hati di dalam membuat diagram proses beserta label dan simbol yang diperlukan untuk perhitungan. Baru kemudian tentukan fraksi massa benzen dan toluen pada produk atas. Dan tentukan mol flow rate benzen dan toluen masing-masing pada produk atas. Karena yang diketahui adalah dalam fraksi massa. Yang berikutnya, tentukan fraksi mol benzen dan toluen pada produk atas. Yang terakhir, berapa ton kebutuhan umpan jika ingin diproduksi produk atas sebesar 200.000 ton per tahun. Di mana satu tahun adalah 330 hari. Untuk menjawab pertanyaan E, kalian kembali kepada materi minggu lalu tentang faktor pengalih. Demikian yang dapat disampaikan untuk pertemuan ini, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik.